Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini saya jujur pengen bahas sesuatu yang belakangan lagi ngetren. Walaupun udah mulai jarang dibahas, tapi sempat viral dulu-dulu ya, yaitu minimalist living. Pola hidup minimalis gitu. Ini kan sempat viral beberapa waktu yang lalu ya. Sempat viral beberapa waktu yang lalu dan saya cukup ke-trigger gitu untuk ngebahasnya. Waktu itu ya, cuman karena kurang bahan dan sayangnya juga terdistract dengan yang lain, jadinya baru bisa bahas sekarang. Nah, pola hidup minimalis dari sudut pandang saya itu bukan hanya sekedar orang itu kemana-mana menggunakan baju yang sama terus gitu loh. Seperti yang dilakukan oleh almarhum Steve Jobs lah yang ikoniknya. Itu dia menggunakan baju hitam terus. Bahkan konon katanya semasa hidupnya almarhum Steve Jobs itu dia menggunakan baju hitam. Seisi lemarinya tuh isinya baju hitam semua yang digunakan oleh almarhum Steve Jobs semasa hidupnya gitu. Tapi kalau menurut saya pola hidup minimalis itu bukan hanya itu, tapi beyond dari sekedar menggunakan baju dengan warna yang sama terus menerus atau menggunakan baju yang sama terus menerus ya. Seperti yang dilakukan oleh almarhum Steve Jobs dan Mark Zuckerberg juga kadang-kadang begitu ya. Tapi kita berpikir beyond that gitu loh. Atau lihat aja lah orang-orang Arab, pria Arab yang menggunakan jubah putih yang sama gitu kan, terus menerus gitu. Iya. Tapi beyond that, pola hidup minimalis itu sebenarnya dari sudut pandang saya adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan hidup gitu loh. Jadi kita tuh kayak hidup itu ya dibawa sederhana aja gitu loh. Dibawa kita bisa menyederhanakan sesuatu yang ruwet dalam hidup ini tuh ke dalam satu kesimpulan yang sederhana gitu loh. Sebagai contoh, kita nggak ke-trigger dengan begitu keluar HP baru langsung HP lama ganti gitu kan. Akibatnya apa? Kadang kita ngutang atau ngredit hanya demi ganti HP ke HP yang baru dengan segala rayuannya. Itu nggak usah teman-teman. Kalau HP lama kita masih bisa fungsional gitu ya, nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu loh. Toh ya kan, orang gak usah jauh-jauh ya, orang seperti saya ini kan menggunakan HP ini kan tidak untuk yang macam-macam gitu loh. Cuma sekedar untuk nonton YouTube, media sosial, internet, browsing ya kan, untuk Microsoft Office dan that's it gitu loh. Sama untuk beberapa keperluan tertentu yang lain gitu loh. Jadi istilahnya penggunaannya itu bukan penggunaan yang advance banget, itu enggak. Nah, beda halnya kalau teman-teman kegiatannya adalah kegiatan yang advance gitu ya, membutuhkan HP yang advance gitu, yang benar-benar advance dalam speknya tuh spek yang advance gitu, yang spek tinggi gitu loh. Karena mobilitas teman-teman dengan handphone itu tinggi banget gitu. Interaksi kawan-kawan dengan handphone itu tinggi banget gitu loh. Ya kan? Nah, bahkan mungkin orang
HP-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Karena apa namanya, interaksi dengan handphone itu sering banget. Karena satu dan beberapa hal. Gitu. Ya, jadi gitu kan. Kalau orang seperti saya ini ya 1 aja cukup, 2 udah kebanyakan. Gitu. Jadi itu apa namanya, pola hidup minimalis dalam pandangan saya itu adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan hidup, ya, menyederhanakan hidup dan hidup sederhana aja gitu loh. Nggak perlu yang bagaimana gitu. Tapi ujung-ujungnya kan kita kan hanya menggunakan membeli sesuatu tuh mostly kebanyakan karena lapar mata, bener gak? Iya. Orang beli HP baru sampai kredit itu kan karena lapar mata. Orang beli mobil baru gitu ya sampai ngeredit gitu. Itu mostly bukan karena kebutuhan, tapi karena lapar mata. Ya kan? Iya. Tapi selanjutnya bagaimana? Itulah. Makanya kita perlu berpikir beyond dari berpikir pendek, berpikir panjang gitu lah. Mesti dilatih. Cara ngelatihnya gimana? Ya itulah. Cara melatih berpikir panjang itu adalah dengan ya cobalah banyak bermuhasabah sih. Kalau yang muslim itu banyak bermuhasabah, banyak bertafakur, banyak melihat kanan kiri gitu. Itu sih kalau saya, ya, pola hidup minimalis itu ya seperti itu, menyederhanakan hidup dan kita tidak termakan oleh yang namanya gengsi gitu. Dan kita tidak hidup itu nafsuan. Orang gengsi itu ujungnya apa? Kesimpulannya apa? Orang gengsi itu nafsuan hidupnya. Nafsuan karena kepengen populer, kepengen dianggap, kepengen dipuji, kepengen diperhatikan. Itulah makanya kalau hidup gengsian, nafsuan itu nggak enak teman-teman, nggak enak. Makanya jangan, hindari yang namanya gengsi. Tapi hiduplah semampu kita, hiduplah sesuai dengan kemampuan. Dan kalau mau bergengsi, lakukan dengan cara-cara yang punya energi yang positif dan lakukan dengan cara-cara yang lebih elegan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.